kami sampaikan kepada pengurus harian Kabinet Islahuna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan kismis Isah Hikmah Islami Kelompok Belajar setiap malam episode ke-8 dengan tema Isah Qabil dan Habil, tragedi pembunuhan manusia pertama, dengan makro Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-29. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa sebagai perempuan yang layak untuk diteladani. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam di dalam surga. Namun, suatu ketika terjadilah peristiwa besar yang membuat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa harus diturunkan ke bumi. Usai memakan buah dari pohon terlarang bernama kuldi. Selama hidup di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari beberapa sumber, Hawa selalu melahirkan 2 bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Hawa melahirkan anak pertama Qabil dan saudari kembarnya bernama Iklimiyah yang berparas cantik. Kemudian Habil dan saudari kembarnya bernama Layuda yang berparas kurang menarik. Hingga akhirnya Qabil dan Habil beserta pasangan kembar mereka tumbuh dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan setiap putranya selain kembaran mereka. Qabil menaruh hati kepada pasangan kembarnya sendiri yang berparas cantik, yaitu Iklimiyah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan Qabil dengan Layuda,
dan Habil dengan Iklimia, timbullah sikap protes dari Qabil. Ia menolak dinikahi oleh saudari kembarnya Habil, Layuda, sebab parasnya yang tidak menarik. Nabi Adam alaihissalam pun merasa dilema. Lalu ia meminta pertolongan Allah SWT dan dikabulkan. Namun Allah SWT meminta pengorbanan setiap putra Nabi Adam alaihissalam, yang apabila pengorbanannya diterima, maka akan mendapat keadilan di sisinya. Qabil yang merupakan seorang petani berkurban dengan hasil panen biji-bijian dengan kualitas yang buruk. Dia bahkan tidak memperdulikan apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab rasa sombong sudah menguasai dirinya. Sedangkan Habil seorang peternak berkurban seekor binatang, ada yang menyebutnya kambing atau unta, yang terbaik dari ternaknya. Setelah kurban mereka dipersembahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban yang Habil berikan. Itu tandanya Habil akan menikahi Iklimia dan Qabil dengan Layuda. Qabil justru marah karena tak dapat menikahi saudari kembarnya yang cantik. Dengan penuh amarah, Qabil pun mendatangi Habil dan berkata, "Aku akan membunuhmu. Aku tak mau melihatmu bahagia, sementara aku tak bahagia." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, "Sungguh, aku akan membunuhmu." Dan berkata yang diterima kurbannya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa." Habil justru merasa iba dengan kemarahan Qabil dan selalu mencoba menyadarkan Qabil atas niat untuk membunuh dirinya agar tidak terjatuh pada dosa dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 sampai dengan 29. Bismillahirrahmanirrahim. La'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bimasita ma ana bimasiti yadiya
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Yang artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku, aku membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka. Dan demikianlah itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Kesimpulan dari cerita di atas adalah keserakahan, sakit hati, iri, dengki harus kita hilangkan. Mari bersama-sama menata hati, belajar menerima dan bersyukur. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selamat malam. Semakin wa akhiran wassalam.